Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah tambah keberkahan rezeki, keberkahan rumah tangga, dan keberkahan yang lainnya. Al-Fatihatu ila man awha salafus salih. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى يا لما بخلقه يا لما بخلقه يا عالما بخلقه الطب بنا والمسلمين. يا بيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه يا عالما بخلقه الطب بنا والمسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا si'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Inna mulazamati zikriha inda dukhulil manjili tanfil faqra wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat law arba'ati alaf fi janbin minal kabair. Qalu ya Rasulullah fa illam yakun lahu syai'un minal kabair
qala yaghfiru li ahlihi wa li jirani. Shadaqallahul azim. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, baik kaum bapak, kaum ibu, segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan kita kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah kita, aktivitas kita, silaturahim kita, semoga semuanya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pentingnya seorang muslim itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh zikir yang kita baca selesai sholat, apakah itu hadir, hati kita hadir ataupun tidak hadir, itu akan membekas di dalam kehidupan kita, akan mempengaruhi di dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Yang terpenting dari zikir itu kita lakukan dengan istiqomah, dengan terus menerus. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang kalimat la ilaha illallah. Kita itu sering berbicara mengenai rezeki. Yang termasuk bagian rezeki itu, orang itu biasanya kalau orang itu mendapat duit dikatakan dapat rezeki. Bisa beli mobil, rezekinya nambah. Rumahnya bagus, namanya dapat rezeki. Memang itu rezeki, ya, itu semuanya rezeki. Tapi yang namanya harta, yang namanya kendaraan, yang namanya rumah, itu juga rezeki. Tapi itu rezeki yang paling rendah, rezeki yang paling kecil. Ya, itu rezeki yang paling kecil. Orang itu duitnya pas-pasan, tapi sehat, lebih berharga mana? Bu, ibu, punya suami, duitnya nggak banyak, tapi suaminya sehat, senang nggak bu? Seneng. Suaminya sehat, duitnya banyak, seneng nggak bu? Cuman nggak dikasih ibu, dikasih orang lain, seneng nggak? Nggak seneng, iya. Nah, oleh karenanya kita itu bu, kalau habis sholat, dianjurkan kita oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai sholat maghrib, ketika mau datangnya waktu malam, disunnahkan kita untuk memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Berapa kali itu sunnahnya? Sunnahnya 100 kali. Iya. Kita di sini zikir, kalau biasa zikir habis Jumat la ilaha illallahnya berapa? 33. Ya. Kalau yang dianjurkan oleh Nabi 100 kali. Nah, biasanya 100 kali itu kalau dibaca acara tahlilan orang meninggal dunia. Kapan lagi dianjurkan kita membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali? Ketika mau berakhir waktu malam. Kapan itu? Kapan bu? Mau berakhir waktu malam kapan bapak? Yaitu sholat subuh. Makanya disunnahkan ketika sholat maghrib, sholat subuh itu zikirnya panjang. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, surat Al-Baqarah awal, ditambah ayat kursi, ditambah terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, terus sampai kalimat la ilaha illallah. Itu disunnahkannya 100 kali. Ya, apa manfaatnya nih? Kita kan selama ini cuma ngikut orang-orang tua kita dulu.
ngikut guru-guru kita disuruh baca 100 kali ya kita ngikut. Baca 33 ngikut imam juga kita ngikut. Apa sih manfaatnya kalau kita ba'da maghrib baca la ilaha illallah 100 kali? Ba'da subuh 100 kali, apa sih manfaatnya? Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumber dari Imam Bukhari, dijelaskan man qala la ilaha illallah wa maddaha ada aqu dzanbi minal kabair. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dosa-dosa besarnya. Kita yakin kita semua nggak punya dosa besar. Salah satu dosa besar yaitu syirik kepada Allah, durhaka sama orang tua. Mudah-mudahan kita sudah termasuk bagian anak yang tidak durhaka sama orang tua. Kalau kita nggak punya dosa besar, kita juga disunahkan untuk membaca la ilaha illallah. Manfaatnya untuk siapa? Kalau itu dosa kita diampuni oleh Allah karena nggak punya dosa besar. Lalu untuk siapa itu kalimat la ilaha illallah? Fungsinya kita baca, yaitu qala yaghfiru li ahlihi. Kalau rajin baca kalimat la ilaha illallah ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100, itu kalau dia nggak punya dosa besar, Allah ampunkan dosa keluarganya. Siapa itu dosa keluarga yang di dalam rumah kita? Pertama, kalau kita suami, dosa istri, dosa anak. Kalau ada orang yang ikut di rumah kita, ada pembantu, ya dosa pembantu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sababiah si tuan rumahnya, kepala rumah tangganya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi beruntung kalau di masjid di mana tempat dia zikirnya bersama-sama. Ya, kan ada tuh masjid yang kalau habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung madep ke utara, mulutnya diem. Ada masjid yang kayak gitu? Ada enggak? Ada, tapi kita lingkungan kita zikirnya zikir bersama. Tujuan apa? Yang nggak bisa jadi terbiasa, yang belum istiqomah jadi istiqomah. Coba kalau zikiran sendiri, kita nggak hadir, ya udah kosong itu. Tapi kalau kita zikiran berjamaah, barangkali hati kita mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya ada di rumah. Dengan ada saudara kita yang khusyuk, maka kalimat la ilaha illallah yang kita baca bersama diterima oleh Allah. Maka oleh karenanya ketika kita zikir, mari kita habis sholat itu zikiran bersama. Jangan habis sholat langsung assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur, nggak baca istighfar, nggak baca Allahumma inna ala dzikrika, nggak baca Allahumma ajirna, nggak baca Allahumma antas salam, nggak baca surat Al-Falaq, nggak baca surat An-Nas, nggak baca surat Al-Ikhlas, langsung kabur. Apakah kita nggak butuh sama Allah? Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau dia nggak punya dosa besar, itu diampuni dosa orang-orang yang ada dalam rumahnya. Nah, kalau sudah dosa-dosa orang di rumahnya sudah diampuni oleh Allah karena istrinya rajin ibadah, suaminya rajin ibadah, anaknya rajin ibadah, semuanya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, selagi speaker ini kedengeran, nih kalimat speaker ini kedengeran oleh lingkungan Pondok Cabe, ini speaker ini kedengeran. Imam baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, walijironihi, dosa tetangga-tetangga masjid juga diampuni oleh Allah. Dosa apa? Dosa kecil. Jadi bersyukur kalau kita tinggal di lingkungan masjid. Bersyukur kalau masjid itu soundnya
kedengaran ke rumah-rumah, jangan merasa terganggu. Ya, karena itu merupakan bagian kita memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi tetangga-tetangga yang dekat dengan masjid, kalau ada jikiran keras dari masjid, jangan merasa terganggu. Karena itu merupakan wasilah cara saudara kita memohonkan ampun untuk kita agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar hadisnya. Yang kedua, dasar Al-Qur'annya. Kenapa kita kalau habis sholat diperintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini ada di dalam surat Muhammad ayat 19. Saya baca, barangkali yang bawa HP silakan dilihat. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu manqalakum wa maswaakum wallahu ya'lamu munqalabikum wa maswaakum. Fa'lam, ketahuilah olehmu annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wastaghfir, maka akan diampuni li dzambika, dosa-dosamu, walil mu'minina, dan dosa orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan dosa mukmin perempuan. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perintah Allah supaya dosa-dosa orang yang satu akidah dengan kita, tetangga-tetangga kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikiran yang kita baca selesai sholat dengan bersuara, dengan jahar, itu manfaatnya yang pertama mengajarkan kepada kita supaya kita apa? Menghadirkan hati kita ketika berzikir. Yang kedua, ketika suaranya didengar oleh saudara kita yang di luar, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiah masjid itu membaca zikir bersama. Tapi kalau masjidnya sepi-sepian, kebetulan tempat kita orangnya nggak semuanya bisa berzikiran, ya akhirnya nggak bisa juga. Dulu kan orang tua kita dulu banyak yang nggak bisa baca Al-Quran, tapi Yasin apal, tapi Al-Waqiah apal, Ar-Rahman apal, padahal nggak buta huruf, baik itu huruf Latin maupun huruf Arab. Kenapa mereka hafal? Karena sering dengar, maka karena sering dengar jadi apa? Coba kalau jikirannya diam-diam, iya, nggak hafal, sayangku. Ya, alhamdulillah anak kita senang masjid. Nah, tinggal kita orang tuanya, ayahnya membimbing anak kita supaya ngerti beradab ketika berada di masjid. Anak kecil senang ke masjid itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat orang tua, buat ayahnya, buat kakeknya, karena mereka itu belum berdosa. Ketika mereka ibadah ke masjid, mereka senang di masjid, itu kan berpahala iktikaf di masjid. Yang dapat siapa? Ayah ibunya, karena mereka belum punya dosa. Jadi bersyukur. Tinggal kita bagaimana caranya membimbing anak kita supaya anak kita itu senang ke masjid dan ngerti adab ketika berada di masjid. Yang pertama, jadi siapa orang yang membaca la ilaha illallah habis maghrib 100 kali, ketika berakhir waktu malam yaitu waktu subuh 100 kali, yang pertama, kalau dia tidak punya dosa besar, Allah ampunkan dosa keluarganya, Allah ampunkan dosa tetangga-tetangganya. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaatnya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, yang kedua, litajli birrizki, Allah mudahkan datang rezeki. Ya, selama ini kita itu yang namanya rezeki cuman rata-rata kita
kalau punya duit. Ya, punya duit banyak itu rezeki. Ya, kendaraan bagus itu rezeki, rumah bagus rezeki. Padahal yang namanya rezeki itu bukan itu. Ada 3 rezeki yang Allah berikan di dunia, ada 1 rezeki yang Allah tunda di akhirat. Ya, Allah tunda di akhirat. Ya, ini 3 ini Allah berikan di dunia, mudah-mudahan kita dapat. Yang 1 pun nanti ketika kita pulang ke rahmatullah kita dapat. Yang pertama yaitu harta benda, ya, kerjaan itu rezeki yang terendah. Kerjanya enak, temennya baik-baik, temen bisnisnya bagus-bagus, itu rezeki yang terendah. Rezeki yang paling rendah. Bersyukur ketika Allah berikan kecukupan rezeki, baik itu uang, harta benda, itu kita bersyukur kepada Allah. Itu rezeki yang terendah. Yang kedua, rezeki yang kedua, tingkatan kedua, rezeki yang harus kita syukuri, yaitu rezeki sehat. Rezeki sehat. Ibu dikasih duit 100 juta, mau nggak Bu? Cuman 1 jari-jari ibu dipotong sama suaminya, mau nggak? Nggak mau. Berarti mahalan mana Bu? Mahalan jari. Iya. Berarti duit sama jari pentingan mana? Hah? Pentingan jari. Iya. Berarti nikmat sehat itu penting nggak? Penting. Ya. Yang terpenting bagi kita sehat, Allah kasih rezeki cukup. Itu aja Bu buat kita mah. Orang-orang kita umat Nabi Muhammad SAW nggak usah kaya. Yang penting ketika kita butuh ada jalan keluarnya, udah gitu. Karena kalau tipe-tipe kayak kita, kalau dikasih harta banyak, barangkali yang kemarin rajin ke masjid, sholat berjamaah, pas duitnya banyak nggak betah ke masjid. Iya, berarti rezeki itu membawa kebaikan. Tapi bagi kita mohon kepada Allah, nggak usah banyak duit mah, harta nggak usah banyak, yang penting cukup ketika kita butuh ada. Iya. Jadi yang kedua, nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita yaitu rezeki sehat. Iya. Karena sehat itu nggak ada harganya. Ya. Orang itu duit banyak, ya, duitnya banyak, mau beli apapun bisa, makanan apapun dia bisa, tapi nggak sehat. Ujung-ujungnya makan daging nggak boleh, makan sate nggak boleh, makan daging kambing itu darah tinggi, makan kebanyakan daging akhirnya kolesterol, akhirnya duitnya banyak nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ini, nggak makan itu, akhirnya makan nasi bubur. Enak nggak? Nggak enak. Maka bersyukurlah walaupun keadaan kita seperti ini, bisa ibadah kepada Allah, makan masih bisa makan bebas karena sehat. Jadi nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita, kalau kita rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah kasih rezeki yang kedua, nikmat sehat. Ini yang kedua. Nikmat yang ketiga, rezeki yang ketiga, ini merupakan rezeki yang bisa bantu kita dari dunia sampai akhirat, yang bisa membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat. Apa itu? Anak cucu yang soleh, anak cucu yang taat, anak cucu yang berbakti sama kita. Itu nggak ada harganya. Iya, orang banyak, duitnya banyak, hartanya berlipat, orangnya sehat, tapi punya anak, punya cucu narkoba, enak nggak? Nggak enak. Orang tuanya, neneknya di rumah, makannya enak, sehat, tapi cucunya, anaknya di penjara gara-gara narkoba. Seneng nggak tuh rumah tangga kita? Enggak bahagia. Apalah artinya duit banyak, apalah artinya harta berlimpah,
Apalah artinya jabatan tinggi kalau anak berpisah dengan kita dengan sababiyah kita berada di rumah, dia berada di jeruji besi. Gara-gara apa? Gara-gara anak itu nggak soleh. Jadi harta yang ketiga yang sangat berharga, punya anak yang soleh. Bu, kalau anak soleh kita nggak soleh-soleh amat, ya. Kita nggak soleh-soleh amat, anak kita, cucu kita soleh. Ketika di akhirat nanti, dia dapat memberikan syafaat sama kita. Dapat memberikan pertolongan sama kita. Barangkali dosa kita banyak. Allah perkenankan kita bisa masuk surga, cuman disuruh mampir dulu ke neraka. Tapi karena kita punya cucu, punya anak yang soleh, dia minta kepada Allah, ya Rob, ya Allah itu Bapak Fulan bin Fulan itu merupakan kakek saya. Ya Rob, itu Ibu Fulan bin Fulan itu merupakan nenek saya. Ya Allah, jangan kau masukkan ke neraka. Jangan kau masukkan ke dalam neraka. Karena saya bisa seperti ini. Saya bisa soleh karena jasa kakek nenek saya di dunia. Minta kepada Allah, anak cucu yang soleh. Allah dengar. Namanya syafaat liwalidihi. Pertolongan dari anak keturunan kita. Jadi punya anak itu penting. Jadi anak cucu yang kita miliki kalau dia soleh itu membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat. Ibu, kita itu sering dekat sama anak, sering dekat sama cucu. Ya, kalau ibu sering, kalau bahasa orang Betawi itu anak itu suka digendong di kudang-kudang, ya. Itu ada doanya, ya. Ada doanya, ya. Sambil ngudang cucu, gendong cucu, itu ibu-ibu cucunya diminta kepada Allah supaya apa? Supaya soleh, supaya baik. Diusap-usap ke cucu kita. Sambil dibacakan surat Al-Quran. Apa itu surat Al-Qur'annya supaya anak cucu kita jadi soleh? Dibacakan surat sambil diusap-usap badannya, diusap-usap kepalanya, dibacakan surat Al-Qadar. Ya, ibu nih, nenek yang paling dekat kepada cucu, ibu yang paling dekat kepada anak. Suruh baca oleh Nabi, ketika ngusap belakangnya itu disuruh baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngusap cucu dalam hati. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ini kita baca nih kalau kita ngusap anak kita. Kita ngusap cucu kita disuruh baca surat Al-Qadar. Supaya apa? Supaya anak kita sehat, supaya cucu kita Allah jadi jauhkan dari sesuatu yang nggak baik dari dirinya. Di antaranya apa? Yaitu kalau orang tua, nenek, kakek, ayah, ibu itu sering membacakan surat Al-Qadar untuk anaknya. Yang pertama, Allah hindari dia dari kena yang namanya zina. Ya, Allah jaga dia dari berbuat zina. Atau dia kena imbas zina. Apa itu imbas zina? Yaitu diperkosa orang. Itu namanya imbas zina. Nah, orang tua yang rajin membacakan surat Al-Qadar untuk anaknya, itu Allah jauhkan dia dari berbuat zina dan juga Allah hindari dia dari kena imbas zina. Dari kecil ya, neneknya, ibunya yang sangat dekat kepada anak, ketika ngendong cucu, ketika ngendong anak, usahakan diiringi dengan doa, yaitu membaca surat Al-Qadar. Kalau cucu kita nangis, cucu kita suka nangis tuh. Ya, sesak dadanya. Nabi sampaikan sama kita orang tua, suruh apa kita? Disuruh usap dadanya. Diusap-usap dada anak kita, diusap
usap dada cucu kita. Ini ada doanya oleh Nabi disampaikan, yaitu membaca surat Al-Insyirah, surat Alam Nasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini doa surat Al-Insyirah buat anak dan buat cucu. Nah, begitu juga kalau kita sakit. Ya, baca bismillah, baca surat Al-Insyirah. Minta kesembuhan kepada Allah dengan wasilah surat Al-Insyirah. Ya. Kita itu, mohon maaf ibu bapak sekalian yang saya muliakan, banyak kita itu ketika berkeyakinan kepada sesuatu, saking yakinnya melupakan Allah. Kayak kita sakit kepala. Ketika sakit kepala minum Panadol. Nah, ketika kita minum Panadol, kita lupa sama Allah. Kita berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan sakit kepala itu Panadol. Maka pada saat itu kita sudah syirik kepada Allah. Bagaimana caranya supaya nggak syirik kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Panadol ini dapat menyembuhkan sakit kepala saya. Kita minum. Jadi sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Panadol ini dapat menyembuhkan penyakit kepala saya. Tetap nama Allah yang disebut. Jadi kesimpulan kaji kita pada malam hari ini, yang pertama, kalau ba'da maghrib disunnahkan untuk membaca kalimat tauhid 100 kali. Ketika berakhir waktu malam, subuh itu juga 100 kali. Kalau orang tersebut nggak punya dosa besar, manfaat pertama Allah ampunkan dosa keluarganya, Allah hapuskan dosa tetangganya, dan yang kedua Allah mudahkan rezeki untuk rumah tangga itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaji kita pada ba'da maghrib ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan lain akan kita sambung kembali, walaupun pelan-pelan, mudah-mudahan menjadi keyakinan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah. Mudah-mudahan segala hajat kita yang baik Allah kabulkan, Allah kumpulkan sama orang baik. Kalau ada sesuatu yang nggak baik, mudah-mudahan Allah hindari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.